Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini teman-teman, saya ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tepatnya ini saya ada di Keledemak 2. Kalau teman-teman lihat sekeliling yang ada di lokasi sini tuh, teman-teman, ini salah satu jalan utama yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Yang sebelah sini sebagian kanan ini tuh ada sedang membangun pembangunan. Ini ada sementara dikerjakan suatu pembangunan. Saya akan bawa teman-teman kita ke arah menuju ke Keledemak 3 dan sampai nanti kita sampai di depan Polresta Kota Sorong. Oke teman-teman, yang di sebelah kanan saya itu ada masjid, salah satu masjid tertua yang ada di Kota Sorong, Masjid Al Jihad namanya. Dan di sebelahnya sana itu ada sekolah dasar. Itu juga milik Yayasan Pendidikan Islam. Jadi sekolah itu dengan masjid itu dia bersebelahan teman-teman. Jadi ini teman-teman, salah satu jalan yang ada di Kota Sorong, ini jalan utama teman-teman. Sekarang ini teman-teman, saya jalan ini sekitar jam 9 pagi. Jadi aktivitas anak sekolah itu sudah selesai teman-teman. Maksudnya mereka sudah ke sekolah, sudah dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kelihatan agak sunyi teman-teman. Aktivitas kendaraan juga tidak terlalu ramai. Mungkin hanya ada beberapa orang yang mungkin pergi ke kantor dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke teman-teman, yang di depan saya ini ada jalan ke kiri, belokan ke kiri naik tanjakan. Teman-teman, di tanjakan yang ini nanti saya putar kamera buat teman-teman lihat. Jadi teman-teman, kalau kita ke atas sana itu kita ke pagoda, salah satu tempat peribadatan umat Buddha. Itu ada pagoda di atas teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan saya akan buat video di atas sana biar teman-teman lihat. Jadi teman-teman, ini nih sepanjang Jalan Ahmad Yani teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada gedung yang berwarna biru. Itu gedung milik RRI Kota Sorong. Jadi kalau teman-teman mau tahu lokasi RRI Kota Sorong, ada di sini teman-teman. Ini gedungnya di sebelah kiri. Jadi ini teman-teman, ini RRI Kota Sorong. Lokasinya itu ada di Keledemak 2. Gedungnya itu tepat di depan jalan utama Ahmad Yani. Kalau yang di bawah sana teman-teman, itu ada perumahan milik Pertamina. Dia ada di sebelah sana teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini. Jadi ini ada dua jalur. Jadi yang mau ke arah Kilo lewat sebelah atas ini, dan kalau mau ke arah Rufe dan Boswesen atau arah sebaliknya itu nanti lewat jalur sebelah bawah sana.
Jadi kalau teman-teman lihat ada mobil yang warna kuning, itu transportasi yang ada di Kota Sorong. Yang di Kota Sorong ya teman-teman, karena di Kabupaten Sorong atau kabupaten yang lainnya itu warna taksinya juga sudah berbeda. Kalau di Kota Sorong itu warna taksinya itu warna kuning. Jadi yang di sebelah kiri saya ini teman-teman, ini dulu ada salah satu bank milik pemerintah, tapi gedungnya sudah dibongkar. Jadi situasi yang saya rekam sekarang ini seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat mungkin ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada pohon-pohon. Memang di lokasi sini tuh banyak banyak pohon teman-teman. Dan kalau memang cuacanya bagus terus siang hari itu di bawah sini tuh sejuk karena dia agak tinggi dari jalan yang di bawah. Kalau sebelah kiri saya ini ada sedikit bukit, dan saya jalan sekarang ini ada di atas trotoar teman-teman. Oh iya, saya juga mau bilang buat mungkin pemerintah Kota Sorong bisa, kalau bisa kasih masukan, kalau bisa di tempat ini tuh ditaruh lampu jalan karena memang kalau malam itu tempat ini agak sedikit gelap. Kalau pagi, siang, bahkan sore mungkin tidak apa-apa. Kalau malam itu tempat ini agak sedikit gelap ya. Mungkin pemerintah Kota Sorong bisa beri penerangan di lokasi sekitar sini biar kalau orang yang jalan kaki itu bisa rasa aman, nyaman. Kalau yang sana itu gedung gereja GKI Shalom, dia ada di sebelah sana. Kalau bisa lihat dari sini, salah satu gereja yang ada di Kota Sorong dan memiliki banyak sekali jemaat teman-teman. Kalau gedung yang sebelah sana yang warna biru itu salah satu sekolah tingkat SMP, tapi milik Yayasan Pendidikan Kristen. Jadi namanya tuh SMP YPK. Kalau teman-teman bisa lihat gedungnya dari sini, yang sana itu yang warna biru. Itu gedung sekolah milik SMP YPK. Kalau sekarang ini teman-teman, saya sudah ada di area untuk masuk kawasan Klademak 3. Jadi Klademak 2 tadi yang saya pertama kali bikin video. Kalau sekarang ini saya sudah mulai masuk di kawasan atau area Klademak 3 Kota Sorong. Di sebelah kiri saya ini teman-teman ada jalan masuk ke dalam. Itu nanti kita akan tembus ke belakang Yohan atau ke Worot. Tapi kita tidak ke belakang teman-teman. Saya mau ajak teman-teman kita bawa teman-teman lewat jalan utama Ahmad Yani biar teman-teman mungkin bisa tahu Kota Sorong itu seperti apa. Ini ada terminal atau halte.
Di belakangnya itu ada puskesmas teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi bisa lihat banyak motor atau banyak kendaraan roda dua, itu karena di sebelah kiri saya tadi itu ada puskesmas. Kalau teman-teman bisa lihat ada gedung sebelah kanan sana itu yang punya seperti menara di depan, itu salah satu gereja juga teman-teman. Kalau kita di Kota Sorong bilang ini, itu gereja ayam. Kenapa itu gereja ayam? Karena di dia punya atas menara itu ada seperti ayam, seperti ayam teman-teman. Jadi kita warga sini sudah kenal dengan nama gereja ayam. Kalau teman-teman datang ke Sorong terus tanya gereja ayam itu di mana, teman-teman ini sudah nanti kalau teman-teman naik transport entah roda 2 roda 4 nanti akan diantar ke sini teman-teman. Sekarang ini saya sudah ada di kawasan Klademang 3C teman-teman, sudah ada di area Yohan, dan sebelah kiri sini ada perumahan milik Pertamina juga teman-teman kalau saya tidak salah ya. Kalau kita bilang anak-anak Sorong bilang kompleks rumah batu sebelah kiri saya ini teman-teman. Jadi kawasan Klademang 3 itu yang di depannya, di depan Jalan Ahmad Yani, di jalan utamanya itu keadaannya seperti ini teman-teman. Kalau yang sebelah sana juga itu perumahan milik Pertamina yang sebelah jalan sana. Dan yang di sebelah kiri sini juga perumahan, kalau saya tidak salah juga masih milik Pertamina. Teman-teman, cuaca hari ini atau pagi ini agak mendung, tidak terlalu panas. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Dan cuaca ini lembab sekali ketika yang saya sedang buat video ini. Jadi teman-teman, sekarang ini saya sudah ada di kompleks Yohan, tepatnya di depan Yohan. Kalau teman-teman mau main-main ke Sorong terus dengar-dengar atau pengen cari tahu kompleks Yohan itu, ini sudah teman-teman, ini kompleks Yohan. Kenapa namanya kompleks Yohan? Karena teman-teman kalau lihat di sebelah kiri ada gedung itu ada hotel dan juga ada supermarket. Tapi supermarketnya itu sudah tutup. Supermarket itu namanya supermarket Yohan. Kalau sebelahnya ini gedung ini dulu ada toko emas Jawa, tapi saya tidak tahu masih buka atau sudah tutup. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi gedungnya itu ada bersebelahan dengan hotel. Hotelnya ini hotel dulu Hotel Said Marriott namanya.
karena masih dipegang oleh manajemen Sahid Indonesia. Jadi yang kelola hotel ini dulu itu manajemen dari Sahid Indonesia, makanya dulu namanya Hotel Sahid. Kalau yang ini teman-teman, ini rumah sakit milik TNI Angkatan Laut. Jadi berhadapan dengan Hotel Sahid Marriott, di depannya itu ada rumah sakit Angkatan Laut. Jadi hotelnya kayak ini teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak nama Hotel Sahid Marriott lagi teman-teman. Jadi sudah hanya menggunakan nama Hotel Marriott. Karena manajemen Sahid Indonesia sudah tidak mengelola hotel ini lagi teman-teman. Tapi hotelnya masih beroperasi dan kamarnya sangat murah. Kalau teman-teman mau main-main ke Sorong terus mencari penginapan yang murah, saya rekomendasikan hotel ini buat teman-teman. Kamarnya besar dan tentunya nyaman. Di dalamnya itu ada kolam renang. Jadi hotelnya itu berhadapan langsung atau berhadapan tepat dengan rumah sakit TNI Angkatan Laut. Kalau teman-teman bisa lihat yang gedung warna biru ini, ya teman-teman, di kawasan sini tuh agak sedikit banyak gedung-gedung besar. Kalau tadi itu kan sebelah kiri ada hotel, ada ruko juga, sebelah kanan ada rumah sakit dari TNI Angkatan Laut. Kalau di depan saya nanti teman-teman ada salah satu mall terbesar di Kota Sorong. Teman-teman kalau bisa lihat, mulai kelihatan itu dia punya gedung sebelah kiri itu mall yang ada di Kota Sorong, salah satu mall yang terbesar. Kenapa saya bilang terbesar, salah satu yang terbesar, karena ada yang lebih besar dari mall ini lagi teman-teman, yang baru dibuka. Namanya itu Paragon Square, ada di daerah Kilo. Saya sudah pernah buat video di sana. Kalau teman-teman mau nonton, teman-teman boleh cari, saya punya video-video. Jadi yang ini teman-teman, sebelah kiri saya ini ada Ramayana Mall. Di atas itu ada bioskop. Dia cukup besar teman-teman, karena dia punya lantai dasar juga ada. Jadi tampak depan atau tampak sampingnya juga seperti ini. Ini Ramayana Mall. Sebelah sana itu teman-teman, di rumah sakit itu, rumah sakit Angkatan Laut itu di belakangnya itu perumahan milik Angkatan Laut juga. Jadi rumah sakit dengan perumahan Angkatan Laut itu dia satu komplek gitu teman-teman. Yang sebelah kanan ini tadi hotel yang tadi saya sudah spill buat teman-teman. Kalau yang gang ke sana itu ke belakang Yohan, itu ke kompleks Worot, ke kompleks Kamnas di belakang sana. Jadi teman-teman, Mall Ramayana ini tuh dibangun atau diresmikan sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah. Sekarang kan 2025, jadi masih dibilang mall masih baru yang ada di Kota Sorong. Dan waktu dia pertama kali buka tuh teman-teman, itu ramai sekali, banyak pengunjung yang datang ke tempat ini. Jadi tampak depannya seperti ini teman-teman, Mall Sorong. Ada XXL, ada Ramayana, dan banyak sekali yang join sama mall ini teman-teman. Di depannya itu ada seperti kafe, restoran, ada macam-macam teman-teman. Saya juga sudah pernah buat video di dalam sini. Kalau teman-teman cari saya punya video, pasti teman-teman ketemu, atau nanti kalau teman-teman mau biar saya buat video lagi di tempat ini. Jadi ini tampak depan dari Mall Ramayana atau Mall Sorong, salah satu mall terbesar yang ada di Kota Sorong. Dia punya parkiran cukup luas teman-teman, bagian depan, bagian samping ada juga.
Kalau yang ini teman-teman, ini salah satu uh, jalan ke kompleks di belakang sana, kompleks Kamnas. Kalau kita di masyarakat Kota Sorong bilang itu kompleks Kamnas. Kalau kita mau ke belakang kita bisa lewat jalan itu. Kalau jalan yang ke bawah ini nanti dia tembus ke jalan sebelah teman-teman. Kalau ini kediaman mantan Bupati pertama Kota Sorong. Ini dia punya kediaman. Jadi Bupati waktu Kota Sorong masih jadi kabupaten itu, Bupati pertama itu ini teman-teman, dia punya kediaman. Teman-teman, ini sekarang saya lagi naik tanjakan, tidak terlalu tinggi, tapi ini sekarang saya lagi naik tanjakan. Jadi mallnya di bawah sana teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat. Teman-teman, di atas tanjakannya atau di atas bukit itu ada salah satu bank milik pemerintah, Bank Mandiri di sebelah sana teman-teman, kalau bisa lihat. Jadi teman-teman, Bank Mandiri yang di sebelah sana itu dia berhadapan dengan salah satu bank milik pemerintah daerah juga, Bank Papua. Jadi Bank Mandiri di sebelah kanan, nanti ada Bank Papua di sebelah sisi sebelah kiri. Ini teman-teman, ini Bank Papua. Jadi dua bank ini saling berhadapan. Jadi teman-teman, kalau kita mau ke Bank Papua yang di bawah ini, tadi kita bisa lewat jalan yang dari awal pas naik tanjakan itu teman-teman. Jadi di bawah sana itu aktivitas Bank Papua dari luar. Yang ini dia punya pintu masuk, ada pos security juga. ATM yang sana itu bagian ATM-nya sebelah sana teman-teman. Teman-teman, cuaca pagi ini agak sedikit mendung, kemungkinan akan turun hujan nih teman-teman. Jadi mungkin saya mempercepat jalan saya untuk bisa kasih lihat ke teman-teman atau bawa teman-teman lihat keadaan di Kota Sorong seperti apa. Teman-teman, kalau macam teman-teman lihat dari sana itu yang ada rumah, salah satu rumah adat, dia punya atap itu seperti rumah adat dari Minang ya teman-teman. Itu dulu hotel teman-teman, hotel namanya Hotel Pilihan, tapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi, hotelnya sudah ditutup. Tapi teman-teman, di tempat itu sekarang lagi dibuka macam cafe untuk santai-santai, hangout begitu. Terus juga di bawahnya itu ada rumah makan namanya Wong Solo. Nanti kalau kita ke sana atau saya sudah dekat baru saya kasih lihat kamera atau saya putar kamera ke lokasinya biar teman-teman lihat. Jadi di situ tuh teman-teman ada salah satu cafe untuk sekedar mungkin teman-teman mau habiskan waktu weekend begitu atau mungkin mau hangout di sana, duduk-duduk dengan teman-teman. Kafenya bagus teman-teman. Tapi saya akan ambil gambar dari luar saja biar nanti teman-teman lihat. Dan kalau setiap hari Sabtu malam atau malam Minggu begitu teman-teman, itu tempatnya selalu ramai.
ramai dengan anak muda-mudi ya, kadang juga ada orang dewasa atau keluarga juga, dan memang tempatnya itu sangat sangat nyaman teman-teman. Dia punya tampak depan seperti ini. Kalau yang di depan ini, kalau macam teman-teman lihat banyak mobil, ini rental teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman berkunjung ke Kota Sorong, mau jalan-jalan ini, kalau teman-teman perlu mobil, ini lokasinya. Ini kebanyakan ini rental-rental. Itu teman-teman yang saya bilang tadi, di bawahnya itu sudah ada rumah makan namanya Wong Solo. Jadi ini teman-teman lihat di sebelah kiri saya ini banyak mobil merek Avanza dan lain-lain. Ini rental-rental mobil teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman perlu mobil, mau sewa mobil, teman-teman bisa langsung ke sini. Jadi ini teman-teman, saya ambil gambar dari sini ke arah sana itu. Jadi kafenya itu ada di dalam sana. Halaman parkirnya cukup luas, bisa ada mobil, bisa motor juga bisa masuk. Di depannya itu ada rumah makan Wong Solo. Kalau kafenya itu ada di belakang dari rumah makan ini teman-teman. Kafenya cukup besar dan tempatnya nyaman sekali. Jadi teman-teman, kalau macam teman-teman ke Sorong terus mau sewa mobil, teman-teman boleh ke tempat ini. Kalau di sisi sebelah kiri saya ini teman-teman, ada salah satu tempat makan yang baru buka juga teman-teman. Tapi namanya sudah tidak asing lagi. Ini teman-teman, KFC. Jadi tempat ini dia baru dibuka, baru diresmikan tahun ini apa tahun lalu ya. Tapi tempat ini baru teman-teman. Dan tempatnya sangat nyaman juga, sangat bagus. Lokasinya sangat strategis, dekat jalan utama langsung. Jadi ini teman-teman, kalau macam teman-teman pengen lihat keadaan Kota Sorong seperti apa, teman-teman boleh lihat video-video saya yang sudah saya buat. Teman-teman cari saya di saya punya video. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman boleh kasih like, komen, atau teman-teman boleh share ke teman-teman punya semua sosmed, biar masyarakat Indonesia ini tahu Kota Sorong tuh seperti apa. Keadaan Kota Sorong itu seperti apa, orang-orang di sana itu seperti apa. Oke teman-teman, kalau yang gedung ini kantornya Telkomsel atau IndiHome. Jadi dia punya kantor pusatnya itu ada di sini teman-teman. Gedung ini juga baru dibuat, maksudnya baru beroperasi, ini gedung baru teman-teman. Geraha Merah Putih. Jadi ini milik PT Telkomsel. Kalau macam kita mau pasang wifi, teman-teman boleh langsung daftar ke kantor yang ini. Teman-teman, saya mau spill satu gedung lagi yang saya pikir gedung ini sudah lama, sudah tidak ada aktivitas pembangunan lagi. Ini teman-teman, kalau teman-teman boleh lihat, dan saya sempat nonton berita kemarin itu ada salah satu anggota dewan dari Dapil Kota Sorong, Pak Bardaya, ini sempat berbicara juga di gedung DPR sana tentang gedung ini teman-teman. Jadi teman-teman, yang saya dapat info itu ini rencana mau dibangun rumah sakit. Kalau tidak salah itu rumah sakit Siloam. Ini ada sekitar 6 atau 7 atau 8 lantai. Tapi tidak tahu kenapa aktivitas pembangunannya sudah tidak dilanjutkan lagi. Padahal ini sudah mau dibilang ini sudah hampir 50% gedungnya sudah dibangun ya teman-teman. Jadi sudah ada sekitar 5 atau 6 atau 7 tahun gedung ini dibiarkan begini terus saja teman-teman.
Sedangkan gedung ini nih dia berada di depan jalan utama ini teman-teman, dia berada di depan jalan utama Kota Sorong. Ini dia punya titik lokasi gedung yang tadi teman-teman. Kalau dong bilang gedung terbengkalai kayak begitu. Tidak tahu kenapa tidak ada lanjutan pembangunan lagi, atau mungkin ada masalah sengketa tanah atau apapun, saya juga kurang mengerti. Tapi gedung ini saya rasa gedung ini sudah viral sekali. Orang-orang mungkin sudah pada tanya-tanya ini gedung apa, ini gedung apa. Jadi saya mau kasih tahu bahwa itu yang saya dapat informasi, gedung yang tadi itu mau dibikinkan rumah sakit Siloam kalau saya tidak salah. Kalau yang di sekitar sini teman-teman, kiri kanan saya ini sudah ada kantor-kantor, ada ruko, ada toko-toko. Kalau ini showroom teman-teman, showroom mobil Toyota. Ini teman-teman, dia punya gedung yang tadi yang saya bilang itu, ini cukup tinggi teman-teman. Tapi sayang sudah tidak ada aktivitas selanjutan pekerja. Semoga pemerintah bisa membantu apa sih kendala biar gedungnya tidak begitu diterlantarkan begitu saja, maksudnya biar mungkin bisa digunakan atau apa, karena dia berada di pusat kota teman-teman. Kalau yang ini ada kantor, ada minimarket, ada ruko. Di sebelahnya juga itu ada ruko, ada kantor. Ini juga kantor milik Telkomsel, dia punya jaringannya ada di sini teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat ada kubah masjid sebelah kiri tadi itu, ini di depannya juga ada toko-toko ya. Ada kantor juga di sebelah sana. Oke teman-teman, saya spill ini. Salah satu masjid terbesar yang ada mungkin di Papua Barat Daya. Teman-teman boleh lihat, kalau lihat itu dia punya kubah yang warna-warna emas itu, warna-warna kuning kemasan itu. Ini sedang dibangun salah satu masjid terbesar mungkin di Papua Barat Daya. Nanti saya bawa teman-teman ke dalam biar saya bisa spill sedikit, saya kasih lihat dia punya pembangunan, tapi kita dari luar ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Yang saya dapat info juga bahwa ini mungkin jadi salah satu masjid terbesar di Sorong Raya atau Kota Sorong, atau mungkin bahkan di Provinsi Papua Barat Daya, ini teman-teman. Depannya tuh ada banner dari salah satu ustadz terkenal di Indonesia.
Jadi dia punya tampak dari samping teman-teman seperti ini. Ini gedungnya besar sekali teman-teman. Mungkin gedung ini atau masjid ini akan jadi salah satu ikon yang ada di Kota Sorong nanti, karena memang gedung ini gedungnya besar sekali, tempat ibadah ini sangat besar. Kalau yang sebelah kiri sana itu dia punya gedung serbaguna, kadang-kadang dipakai untuk acara perkawinan atau acara yang lainnya, yang tadi yang warna hijau itu. Sedangkan dia punya sisi dari samping ini teman-teman, ini ada lapak-lapak. Jadi kalau macam teman-teman mau ibadah atau mau sembahyang di masjid tadi, terus teman-teman pengen makan atau pengen cari cemilan, teman-teman bisa keluar dari sisi sebelah samping masjid tadi. Teman-teman boleh ke sini karena di sini banyak sudah disediakan cemilan atau makanan ringan. Ada juga yang jual pakaian juga. Ini dia punya sisi samping dari Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Oh iya teman-teman, saya lupa bahwa masjid ini namanya Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Namanya saja sudah Al-Akbar, jadi memang masjidnya besar sekali teman-teman. Ini masih tampak samping dari Masjid Al-Akbar, dia punya lapak juga bagian sini ada teman-teman. Ada beberapa lapak memang yang belum buka, tapi kalau mungkin agak siang sedikit baru mereka buka teman-teman. Teman-teman, sekarang ini saya sudah ada di daerah atau kompleks HBM teman-teman. Namanya kompleks HBM, kawasan HBM. Di sana itu ada rumah makan juga, ada ruko-ruko juga, tapi saya tadi lupa spill bagian sana. Yang sisi sebelah kanan saya itu ada SPBU Hansen yang orang Sorong sering bilang bahwa itu SPBU Hansen karena memang dia berhadapan dengan toko Hansen, toko legendaris di Kota Sorong. Itu dia punya tampak dari luar atau dari samping SPBU Kota Sorong. Teman-teman, kalau yang ini ada kantor, ada toko roti, ada counter HP, dan ada lapak-lapak yang lain juga teman-teman. Kalau di sebelah sana itu ada toko obat. Kalau teman-teman lihat yang banyak kendaraan roda 2 ini apotik teman-teman, atau toko obat. Jadi dia punya tampak dari depan gedung ini teman-teman. Yang di sebelah sana juga itu ada kantor, ada showroom, ada bank, ada toko juga. Oke teman-teman, yang ini boleh teman-teman. Ini salah satu rumah makan juga
namanya sambal lalap teman-teman. Dia punya makanan di sini tuh enak teman-teman. Saya rekomendasi buat teman-teman, kalau teman-teman main-main ke Sorong, teman-teman boleh ke tempat itu. Dan tempatnya itu nyaman teman-teman. Ada yang kita bisa duduk pakai kursi, ada yang lesehan juga. Nah, kalau yang sebelah ini teman-teman namanya Toko Hansen. Ini toko legendaris sudah di kota Sorong. Jadi teman-teman, ini nih salah satu jalan utama yang ada di kota Sorong. Ada jalur yang sebelah sana juga, tapi dia punya jalur utama tuh yang ini teman-teman. Jadi jalur ini kita bisa langsung tembus ke Kabupaten Sorong, ke Kabupaten Maibrat, semuanya lewat jalan utama yang ini. Kalau yang sebelah kiri saya teman-teman, yang saya jalan ini ada taman yang sudah dibuat sama pemerintah kota Sorong. Cuman sayangnya tidak terawat dengan baik teman-teman. Bahkan kalau malam hari saya pikir tempat ini tidak ada penerangan yang cukup. Padahal kalau difungsikan tempat ini sangat bagus sekali. Yang sudah disiapkan oleh atau dibikin sama pemerintah kota Sorong. Cuman tidak terawat ya teman-teman. Ada sampah-sampah juga di sisi kiri, sisi kanannya juga. Ini jembatan teman-teman, jembatan di bawahnya ini kalinya cukup besar teman-teman. Kalau macam hujan besar, hujan deras begitu, airnya berubah warna seperti teman-teman tahu, sudah warna coklat ke kuning-kuningan begitu, dan airnya banyak sekali teman-teman. Di bawahnya ini sudah teman-teman bisa lihat ada pipa yang sudah dia punya penopang tuh sudah patah, jadi pipanya sudah jatuh ke kali. Jadi sampah-sampah yang mau ke bawah ke hulunya nih tertahan sama pipa ini teman-teman. Jadi kelihatan kotor sih memang, padahal dia ini ada di atas jalan utama. Oke teman-teman, kalau gedung yang warna coklat sebelah kiri sana itu, kalau yang kanan ini itu ada masjid, sampingnya itu ada Polresta Kota Sorong, kantor polisi. Yang masjid sana teman-teman, sebelahnya itu Polresta Kota Sorong. Kalau yang sebelah kiri ini teman-teman, itu ada salah satu tempat kursus bahasa Inggris namanya Golden Gate. Jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir video kita kali ini sampai di sini dulu. Saya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah like, sudah subscribe, sudah mendukung channel ini, sudah share ke teman-teman punya semua sosial media, biar orang-orang yang belum tahu kota Sorong itu seperti apa, mereka bisa tahu lewat video ini. Saya terima kasih sekali teman-teman telah mendukung channel ini terus. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video yang akan datang.